Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Halo para pendengar Perompat RRI Semarang, saya Didi Towo, tetap monitor Perompat RRI. Baik, sahabat budaya masih bersama kami di acara Prigel siang hari ini ya. Kami ucapkan selamat bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat juga untuk para kaum muslimin di kota Semarang dan sekitarnya. Dan bagi sahabat budaya yang lainnya, masih kita lanjutkan kembali perbincangan kita di acara Prigel siang hari ini, masih membahas seputar menjahit nih. Baik, masih bersama Bu Rina ya Bu ya. Waduh, ini di belakang layar tadi ngobrol asik banget gitu kan. Jadi menjahit itu memang apa ya Bu, kembali lagi ke passion itu tadi. Jika memang itu sudah jadi passion, itu ya seperti Bu Rina dari mungkin zaman SMK sudah pengen jadi desainer ya Bu ya. Keturutan sampai sekarang begitu kan. Sebetulnya keturutannya desainer itu udah di tahun 98 ya Bu ya. 98 itu saya ikut lomba di Jakarta, itu di Hotel Indonesia. Itu sama anak buahnya Aji Notonegoro itu. Ya, itu sudah keren. Alhamdulillah di sana udah desain busana pesta malam itu juara 2 nasional itu Mas. Ya itu udah dulu. Kita ngomongin tahun 1998 itu berapa tahun yang lalu ya Bu ya? Kita kembali pakai mesin waktu dulu ya Mas. Kayaknya buat saya baru kemarin itu. Barusan kemarin itu ya. Nah ceritanya setelah di sana kan berarti saya harus ngembangin nih. Berhasil. Terus di Semarang saya juga ikut lomba desain kebaya modifikasi. Itu baru boomingnya di Semarang. Di Hotel Metro itu alhamdulillah saya juara 1. Busana kebaya modifikasi. Jawa Tengah ya Bu ya? Itu iya Jawa Tengah. 9 antara 96 98. Iya. Ya setelah itu next kesininya saya mendirikan butik bersama temen. Oke, udah jalan lancar semuanya. Menikah. Ya cewek itu menikah. Itu. Kepinginnya ya berkembang. Ya itu tadi tahun 2000 menikah. Itu di Batam kita akhirnya ngembangin di Pulau Batam Mas. Pulau Batam. Belum jauh di sana itu Bu. Itu iya deket banget sama Singapura loh Mas. Tinggal nyebrang kayak sini sama Ungaran Mas. Terus sampai Singapura ya Bu ya. Tapi sebetulnya nggak sempat nyebrang Mas. Setelah itu lahiran anak terus nggak. Nah, tetap menjahit Mas. Karena kebiasaan dan keinginan menjahitnya cukup kuat, terus saya tetap menerima jahitan di Pulau Batam. Tapi untuk seorang penjahit atau fashion designer di mana dia tinggal, kita pindah, tetap kenalan lagi Mas. Masyarakat tetap harus kita berkenalan lagi. Ini loh produk kita. Tapi sampai sana saya ngelihat ada positifnya juga. Saya ngelihat perkembangan fashion di Pulau Batam. Habis itu saya pindah Cirebon, habis itu saya di Jakarta. Kan tugas suami pindah-pindah. Ya itu tetap menjahit Mas. Saya tetap buka jahitan, saya tetap menjahit. Sampai itu akhirnya saya di Semarang. 2000
2007 saya sampai Semarang. Anak-anak sekolah di sini. Iya. Karena kalau pindah-pindah terus, pindah sekolahnya. Lah itu betul Bu. TK pindah 2 kali saya. Itu kasihan adaptasinya. Oke, kita akhirnya di Semarang. Ayo kembang di Semarang lagi. Terus sampai di Semarang jahitnya ya nerima jahitan biasa ya Mas ya. Jauh-jauh dulu kita belum ada produk mengeluarkan produk sendiri belum. Kita terima jahitan, terima les-lesan jahitan ya. Sambil anak-anak besarin anak-anak. Yeah. Oke, setelah anak-anak kuliah baru oke Mama, kita sudah dewasa, Mama silakan ngembangin karir lagi. Waktunya lebih luas ya Bu ya. Alhamdulillah ya, nggak pernah meninggalkan menjahit dari dulu. Ya, itu tadi sambil mengajarkan ke teman-teman dekat, ke ini tetap yo gampang yo cobulannya jahit gitu. Nanti yang susah bagian aku sebenarnya. Nek susah gini ngono. Pasang kerah Mas. Kadang kayak gitu ya Bu ya. Tapi justru jadi spesialisasi gitu Bu. Iya benar. Tapi senang mereka bisa bikin baju sendiri senang. Nah, udah dari situ terus anak-anak juga ini senang. Dia suka tak bikinin baju tapi pada nggak bisa bikin baju sendiri. Apa Gen Z ya? Nah. Anak-anak Gen Z. Tapi anak-anak Gen Z itu kadang disudutkan di dunia medsos sekarang Bu. Tapi sebetulnya betul, Gen Z itu Mas. punya apa ya Bu? Capability yang nggak kalah sama generasi-generasi sebelumnya. Iya. Mereka kerja itu cepat Bu, cek gitu kan. Itu Kalau dia. kita kan enggak gitu kan. Generasi milenial, saya generasi milenial ke belakang sampai boomers itu kan cenderung apa ya Bu ya? Birokratif gitu Bu. Oh iya, benar, jadi A B C D diikuti semua. Kalau Gen Z itu enggak langsung potong kompas gitu kan. Iya. Tapi justru itu yang diperlukan sekarang gitu. Nah, kolaborasi sama Gen Z Mas saya Mas gitu. Akhirnya kan di tahun 2012 saya baru launching produk saya sendiri. Saya kasih nama Nur Anissa Boutique. Nur Anissa Boutique ya. Ya, baru lahir 2012 dan itu launchingnya di Citra Line dulu sama Mas Aan Modeling. Sempat saya ngeluarin satu desain juara umum di situ. Alhamdulillah. Terus habis itu kan masih pakaian pesta. Saya masih suka bikin pakaian pesta gitu. Terus karena Nur Anissa Boutique akhirnya saya ngeluarin brand muslim juga. Brand muslim juga itu waktu bareng setelah pelatihan dari BBPVP. Itu yang kerjasama dengan Batik Spasya tahun 2000 ini deh. Itu lebih ke sini lagi deh. 2021 ya. After Covid. Pasca Covid. Setelah COVID, setelah COVID ya, udah itu kayak saya kayak lahir kembali gitu, karena kan itu hal yang berbeda dari yang saya kerjakan selama ini. Betul, benar-benar saya jahit, benar-benar saya explore di situ di tahun itu. Oke, terus akhirnya mengeluarkan desainnya juga ada di IG kami itu ada. Saya sebutkan IG-nya boleh? Siap, monggo. @Rina Nur Anissa Boutique. @Rina Nur Anissa Boutique. Oke, itu bisa di di-follow IG. nanti ya. Iya, silakan. Ada 2 sebenarnya. Kalau yang daily activity-nya itu di Rina Desi 28. @Rina Desi 28. Silakan. Itu konten-konten seputar jahit juga ya Bu ya? Kalau yang Rina Desi 28 jahit ada campuran Mas harian. Apapun aja yang saya lakukan tiap hari masuk, termasuk PKK ada. Wah, itu Aktivitas ya udahlah itu. Iya. Asik-asik juga. Soalnya gini, saya ngikutin Gen Z sih sebenarnya. Cuman Gen Z katanya saya terlalu rajin Mas. Rajin apa Bu? Gini, setiap kegiatan saya kan maaf nih pelupa. Mulai pelupa. Terus akhirnya setiap kegiatan saya videoin nge-reels di IG dan saya tulis tanggalnya Mas. Nah setelah saya lupa nih kegiatan itu tanggal berapa ya, termasuk kelurahan juga kadang Bu Lurah nanya ke saya kegiatan ini tanggal berapa Mbak. Saya buka IG ada semua. Berarti dokumentasinya di situ ya Bu ya? Iya betul. Iya. Ya ada gunanya juga belajar sama Gen Z Mas. Betul. Ya. Itu karena juga buat personal branding juga kan Bu. Betul. Personal brandingnya Bu Rina, produk-produknya Bu Rina gitu kan. Dan mendengar cerita Bu Rina tadi juara di beberapa kesempatan gitu Bu. Itu jadi portofolio yang bagus Bu. Alhamdulillah.
Sebetulnya di masa-masa sekarang itu yang diperlukan adalah portofolio, begitu Bu. Orang bisa A, B, C, D, buktinya mana? Ada portofolionya kan Iya, lebih betul. meyakinkan gitu Bu. Iya. Dan sekarang itu portofolionya ternyata harus bisa digital. Lah maka itu. Nah, ini saya meningkatkan kemampuan di usia yang sudah segini, Mas. Iya. Itu kalau mau kuliah itu kan memang agak sulit untuk Iya. ke busana udah kelewatan ya. Ini akhirnya saya ngambil kesempatan yang ditawarkan BBPVP, BLK juga untuk beberapa pelatihan yang Pelatihan, ya. saya belum dapat, yaitu yang digital. Digital misalnya desain, kemarin desain motif batik itu digital, Mas. Nah, itu saya belum dapat, saya ambil. Terus alhamdulillah dapat pelatihan sekitar 10 hari, 14 harian ya. Itu udah selesai. Terus pelatihan batik juga ada di situ, pelatihan desain grafis, Mas. Oh. Itu sangat berguna banget itu. Betul. Buat konten-konten semuanya itu bagus. Nah, dari situ bisa terima kasih banget sama BBPVP, sama ini loh malah jadi iklan semuanya. Ya pokoknya diberi kesempatan selalu Allah ya. Allah yang kasih kesempatan, terima kasih Allah ya. Semuanya saya lakuin, saya coba pelatihan-pelatihan itu untuk meningkatkan value. Kemampuan saya kan kalah sama anak-anak sekarang ya kita. Jadi waktu pelatihan pun kita bareng anak-anak yang muda-muda nggak Muda-muda. masalah, Mas ya. Jangan malu pokoknya Iya Bu. betul. Tua sendiri ya nggak apa-apa. Ya udah dengan semangat itu akhirnya kita portofolionya naik tuh, Mas. Betul Jadi, sekali. tambah banyak yang bisa saya lakukan. Iya betul. Insya Allah qualified dengan yang anak-anak sekarang belum ya? Wah, tentu bisa Bu. Nggak ada namanya terlambat untuk belajar begitu Bu. Iya betul. Jadi karena apa ya, kita merasa sudah berumur mungkin, aduh nggak ngejar sama Gen Z atau generasi milenial, enggak juga itu Bu. Karena apa ya, generasi-generasi sebelumnya juga daya juangnya itu pasti tinggi sekali gitu Bu. Iya, Jadi Mas, mungkin Bu Rina sampai sekarang semangat belajarnya masih tinggi juga begitu. Ya alhamdulillah masih mudeng sih kalau Nah. diajarin gitu, ada bisa nyantel Ya, gitu, Mas. apalagi Bu Rina udah punya basic macam-macam begitu kan Bu. Termasuk dalam dunia menjahit fashion itu kan ya itu sudah jadi makanan sehari-harinya Bu Rina begitu kan. Iya Mas, betul. Iya. Gitu deh. Ya itu tadi cerita dari mulai awal berdirinya Nur Anissa sampai sekarang Nur Anissa Beauty udah HKI, udah memiliki, Udah HKI juga sudah Bu. Sudah. Wah, ini. Sudah, jadi alhamdulillah nanti ini berkembang lagi, Ya. mengeluarkan hasil karya yang baru-baru lagi untuk masyarakat, mungkin lebih berarti lagi buat kemajuan masyarakat. Betul insya betul. Allah. Oke. Nah, kalau buat Bu Rina Bu, arti penting sebuah brand itu apa sih Bu? Itu dia, kalau yang ditanya seperti ini itu kayak ditanya dosen ujian. Langsung didor gitu Bu ya. Aduh, aku buka Google CMS cari ini Referensi. kalau menurut saya aja ya berarti ya Mas ya. Kalau brand itu brand sudah pasti gimana ya Mas ya. Brand itu adalah Identitas ya Bu ya. diri saya ya. Harus brand itu mencerminkan diri saya. Orang jadi begitu ngelihat itu kenal, oh ini punya Nur Anissa Butik ya, punya desainnya Rina Desi Arsanti. Oke. Ya udah langsung begitu kepengennya seperti itu Mas. Ya. Kalau untuk brand adalah saya buka Google-nya dulu aja. Siap. Nanti kita atau adik-adik yang Bapak Ibu monggo buka sendiri. Bisa di situ. Ya itu tadi lebih mewakili diri. Representasi diri ya Bu ya. Representasi diri ya, ekspresi diri ya, Oke, seperti oke. itu. Ya kalau bisa juga kan karena kita lebih ke ini Mas, apa namanya, kalau saya bilang wuri-wuri budaya Jawi ya betul. Mas. Itu tuh saya jadi sangat tertarik sama batik. betul. Kebaya itu yang dulu saya pernah menang tahun 98. Itu tuh ternyata saya keluarkan lagi sekarang dengan format yang sekarang, desain yang terkini ya. Ternyata diminati loh Mas. Iya. Itu dia. Desain itu long last kayaknya Bu ya. Ya betul. Kebaya itu memang setiap orang gimana ya, memang harus berkebaya kalau menurut saya. Dan sepertinya itu kembali ke apa ya Bu? Ada siklusnya gitu. Oh iya benar. Dulu kebaya Kayak- pernah terkenal, sekarang mulai lagi diminati gitu ya Bu ya. Iya betul seperti itu.
Apakah busana juga seperti itu Bu? Ada siklus kayak gitu Bu? Tren ya. Tren ya? istilahnya. Ada Mas, ada. Dulu ada back to 60 Ya. Ya oke. Yang sekarang juga ada juga Mas. Cuman Iya. kan kalau sekarang saya lihat desain untuk batik ini, Iya. batik itu lebih ke digital Mas. Desain batik modern. Itu bener-bener nggak kayak batik yang klasik. Cuman kita di situ bisa lihat ada klasiknya juga. Jadi kayak suatu refresh. Refreshment gitu. Refresh dari ini apa namanya? Dari misalnya dari bukan kalau kita kan umur ya, Iya, maksudnya iya. umur batik itu kan sudah tua sekali. Tapi anak sekarang masih mau pakai. Lah. Berarti kan iya begitu. Berarti kan batik itu bisa mengikuti perkembangan Mengikuti zaman. perkembangan zaman, betul. Iya, betul. Modernisasi. Iya. Semuanya. Iya. Itu betul-betul luar biasa. Iya. Batik nggak pernah mati desainnya, Mas. Betul. Nah, itu katanya kata kunci desain itu, Bu. Betul. Kalau mungkin batiknya motifnya kan ya itu dari dulu mungkin sudah ada ya, Bu ya. Iya, parang Bu. ya. Tapi kan model kan sesuai zaman juga, Bu. Iya, betul. Di kemarin saya coba bikin batik kawung Iya. campur dengan kontemporer, ternyata oke banget Mas. Bagus banget pasti, Iya. Bu. Saya kira gini dia kadang kayak orang desain gini, laku juga ya. Alhamdulillah laku. Pasti laku, gitu. Bu. Iya Mas ya kayak gitu. Ya itu kayak laku tuh rasanya tuh kita Marem ya, Bu, dapat ya. reward untuk diri sendiri Iya. Mas. Iya, kepuasan yang nggak bisa dinilai. Wah, betul. Kalau Ya udah. apa namanya harga material kan juga Iya. apa ya, Bu? Bisa dibuat gitu ya, Bu ya. Tapi Iya. kepuasan itu kan Iya, betul. nggak bisa diukur gitu kan. Iya. Dengan kondisi yang sekarang Mm-mm. dan dengan usia saya yang segini, ternyata saya masih bisa mengikuti nih perkembangan sekarang dan masih diminati desain saya. Lah, itu. sudah sangat bersyukur. Betul. ya. Artinya tuh apa yang Bu Rina buat itu masih relate dengan zaman yang ada begitu, Iya. Bu. Sudah up to date. Up to date. Oke, Bu Rina, ini karena terbatasnya waktu juga mungkin sebagai penutup, Bu, ada apa masukan atau ada pesan kepada teman-teman pendengar yang mendengarkan ini biar mereka juga ayo, ini ternyata batik menjahit itu mudah dan dunia fashion itu asik ternyata. Monggo Bu Rina. Oke, untuk adik-adikku Gen Z dan semua yang ingin menjahit ya, jangan ragu-ragu. Pesan saya jangan ragu-ragu, karena di setiap passion kalian, kalian wujudkan itu apa namanya ya? Saya lebih ke ini, membawa kebahagiaan itu sendiri buat diri kita gitu ya. Wujudkanlah keinginan kalian. Kalau saya dalam hal menjahit, saya bilang menjahit itu mudah. Akan semuanya tujuan kalian semuanya akan tercapai dan bisa menemukan jalan yang mudah. Betul. Pasti saya yakin seperti itu. Nggak cuma menjahit aja sih Mas, lebih ke cita-cita ya seperti itu. Mencari jalannya Sesuai passionnya ya, Bu ya. Ya sesuai passionnya, mencari jalannya, pasti akan ditemukan jalannya nanti. Seperti itu. Ya udah semangat Pokoknya. Semangat pokoknya. Temukan passion diri gitu ya, Bu ya. Temukan sendiri, iya. Terus usia tuh jangan kepikiran, aku tua raiso. Saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju dengan syarat batas usia, Bu. Iya, Karena usia berapapun itu punya potensi sebetulnya. Ya betul. Umur itu adalah angka. Iya. Tapi namanya kapabilitas itu kan bisa dimunculkan kapan saja begitu, Bu Rina. Iya betul. Oke, itu deh pesannya. Oke, siap. Bu Rina, matur nuwun sangat rawuhnya di Studio Pro 4 dari Semarang. Semoga obrolan kita siang ini bisa menginspirasi banyak orang ya, Bu ya. Bisa ini teman-teman yang mungkin gensi-gensi yang masih apa ya, aduh aku bingung mau apa begitu kan. Bisa kemudian tercetus ide, aku punya passion menjahit ternyata, atau desain atau yang lainnya begitu ya, Bu ya. Oke. Kalau mungkin punya passion desain atau nanti menjahit, silahkan bisa belajar sama Bu Rina. Buka IG-nya di DM nggak masalah ya, Bu ya. Nggak apa-apa, konsultasi boleh. Oke, siap. Bu Rina, sekali lagi matur nuwun, terima kasih rawuhnya Bu Rina. Sukses selalu untuk Bu Rina dan juga Rina
Apa tadi Bu? Nur Anissa Batik. Butik dan butik. batik. Oke, siap, baik. Demikian Kang Mas Mbak Yu, sahabat budaya, perjumpaan kita siang hari ini di acara Prigel Perempatan RRI Semarang. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.